Jika terbukti sah secara hukum bahwa ijazah Jokowi palsu, dampaknya akan luar biasa besar, menyentuh hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga kepercayaan seluruh bangsa. Berikut uraian lengkap dampaknya bagi rakyat dan negara. Pertama, dampak hukum dan kenegaraan. Jabatan dianggap tidak sah sejak awal. Selama 10 tahun kepemimpinan, seluruh kekuasaan dianggap diperoleh dengan cara tidak benar, karena menggunakan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan. Seluruh produk hukum, peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan kebijakan yang dibuat tahun 2014 sampai 2024 berpotensi gugur, batal, atau tidak memiliki kekuatan hukum. Ini mencakup undang-undang, kontrak negara, proyek strategis, hingga perjanjian internasional. Semuanya bisa diperdebatkan ulang. Jokowi menjadi tersangka pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan. Jabatan pasal 263 KUHP, bisa dipenjara, dicabut hak istimewa mantan presiden, dan wajib bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab utang negara sesuai narasi yang berkembang. Jika kekuasaan tidak sah, maka utang negara 8.300 triliun rupiah dan segala kewajiban keuangan negara selama masa itu bisa dituntut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan, bukan lagi beban rakyat. Lembaga negara KPU, UGM, pengadilan akan diperiksa karena dianggap gagal memverifikasi dokumen, memicu reformasi besar sistem administrasi negara. Kedua, dampak politik dan kekuasaan. Legitimasi kekuasaan runtuh total. Seluruh jajaran menteri, pejabat, dan pengangkatan yang dilakukan dianggap tidak sah. Posisi mereka jadi abu-abu, berisiko dicopot, atau dinyatakan tidak berhak menjabat. Hubungan politik berubah drastis. Dukungan yang ada akan hilang, mantan sekutu menjadi lawan. Seperti ungkapan Rustam Effendi, Jokowi bukan lagi kawan, tapi pihak yang harus dipertanggungjawabkan. Terjadi krisis politik besar, perdebatan tak berujung, perpecahan, dan ketidakstabilan pemerintahan dalam waktu sangat lama. Kasus Pasar Pramuka akan jadi bukti utama dan simbol skenario pemalsuan terstruktur, menyeret banyak nama lain ke dalam masalah hukum. Ketiga, dampak ekonomi dan rakyat. Ketidakpastian hukum bikin ekonomi kacau. Investor asing maupun dalam negeri ragu berinvestasi. Nilai tukar rupiah tertekan, pasar saham jatuh, dan pertumbuhan ekonomi melambat, rakyat yang paling merasakan dampaknya. Harga naik, lapangan kerja berkurang. Segala proyek, pembangunan, dan kebijakan sosial bansos, kartu prakerja, IKN, infrastruktur berisiko dihentikan, ditinjau ulang, atau batal total. Uang rakyat yang sudah dikeluarkan jadi hilang percuma, kerugian negara triliunan rupiah. Jika utang negara dibebankan secara pribadi, maka APBN negara bersih, tidak ada beban bunga, dan anggaran bisa sepenuhnya dipakai untuk rakyat. Namun proses menagih dan membayar itu akan sangat panjang dan berisiko gejolak sosial. Rakyat terbelah, sebagian marah, dan menuntut keadilan. Sebagian lagi merasa dibohongi bertahun-tahun, sebagian khawatir negara kacau balau. Keempat, dampak sosial, moral dan kepercayaan. Kepercayaan rakyat ke pemimpin dan lembaga negara hancur total. Demokrasi dianggap gagal, integritas pejabat tidak ada, dan rakyat merasa ditipu besar-besaran selama 10 tahun. Sejarah akan ditulis ulang. Masa jabatan Jokowi dicatat sebagai rezim cacat hukum dan integritas, bukan lagi keberhasilan pembangunan. Muncul tuntutan besar untuk perubahan sistem, aturan ketat verifikasi dokumen, dan penghukuman tegas agar tidak terulang lagi. Intinya, kalau benar terbukti palsu, ini bukan sekadar skandal pribadi. Ini gempa bumi terbesar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Semua yang kita anggap sah, benar, dan resmi selama 10 tahun, bisa berubah jadi tidak ada apa-apanya. Posisi Jokowi bukan hanya jatuh, tapi berubah jadi pihak yang wajib membayar segala kerugian negara, dan rakyat menanggung dampak gejolak hukum, politik, dan ekonomi yang luar biasa besarnya. Semua mata kini tertuju. Apakah bukti pasar pramuka dan saksi ahli cukup kuat? Apakah benar 8.300 triliun rupiah harus dibayar? Jawabannya akan menentukan nasib kita semua.